berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami ringan seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami ringan seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Yesus, Raja dan Juru Selamat. Haleluya. Ku punya visi, ku bangsa ini, ku punya mimpi untuk diriku. Satukan hati dan berdoa oleh
Mari kita sama-sama nyatakan, ini zamanlah Elia. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, usaha kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang dan lebaran, dan cara kita akan tetap berseru, jangan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Ini zaman Yehezkiel, inilah zaman Yehezkiel. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud. Haleluya. Dan inilah zaman tua yang bersalah dan memuri di dunia. Kamilah bekerja di kemuliaan, nyatakanlah di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion dia datang, dia datang. Haleluya. Sambil bersinar, surya kebenaran, Hosana, dari Bukit Sion keselamatan datang, datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat Hosana, dari Bukit Sion keselamatan datang, yang telah ada, yang ada akan datang. Haleluya. Yang ada akan datang. Oh, yang telah ada, yang ada. Yesus Tuhan telah ada, akan datang. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, angkat suaramu, bebaskan lawan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang benar dan yang buta
Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru-guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anakmu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan balapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hidup adalah Kristus, berarti bekerja, memberi buah. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama ke-6 ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam keyakinan ini,
Tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Firman Allah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah cara lain untuk mengatakan apa yang Rasul Paulus katakan dalam ayat sebelumnya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Rasul Paulus dapat berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kerinduan hati Rasul Paulus adalah apapun yang terjadi, hidup atau mati, Kristus dengan nyata dimuliakan. Ini juga harus menjadi kerinduan hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati adalah keuntungan. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati berarti pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus di sorga mulia selama-lamanya. Firman Allah berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Itu memang jauh lebih baik. Berarti bagi Rasul Paulus, bila dia masih bisa memilih antara tetap hidup di dunia ini atau meninggal dunia dan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, sebenarnya dia memilih untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi demi kebaikan gereja Tuhan, Paulus berpikir adalah lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan apabila ia tetap hidup, maka bagi Rasul Paulus ini berarti bekerja memberi buah. Bagi Rasul Paulus, hidup adalah Kristus berarti bekerja memberi buah. Mari kita segarkan ingatan kita mengenai apa saja yang dikerjakan oleh Rasul Paulus untuk memberi buah, yang menjadi alasan mengapa dia merasa masih lebih baik untuk tetap hidup di dunia dan belum pulang ke rumah Bapa di sorga. Hal pertama yang dikerjakan oleh Rasul Paulus untuk memberi buah adalah dia giat memberitakan Injil. Semangat Rasul Paulus dalam memberitakan Injil membawa dia tiba di kota Filipi, sebuah kota di benua Eropa. Kegiatan Paulus memberitakan Injil membuat seorang pengusaha perempuan yang bernama Lydia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia memberi diri dibaptis air. Kita baca dalam firman Allah, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Keluarga yang lain yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus adalah keluarga kepala penjara di kota Filipi. Kita baca dalam firman Allah, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dalam pekabaran Injil berlaku hukum tabur dan tuai. Kita menuai apa yang kita tabur. Banyak memberitakan Injil,
banyak yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedikit memberitakan Injil, sedikit yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak memberitakan Injil, tidak ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak maksudnya jumlah orang yang bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya ada banyak. Yang kurang adalah pekerja sedikit. Yang kurang adalah orang Kristen yang bersedia dan terlatih untuk memberitakan Injil. Tidakkah menyedihkan bahwa sebenarnya jumlah orang yang bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jumlahnya lebih banyak daripada jumlah orang Kristen yang bersedia dan terlatih untuk memberitakan Injil kepada mereka. Maukah saudara dan saya memberi diri untuk dilatih dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil? Bila ini menjadi kesediaan dan keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup adalah Kristus, berarti bekerja memberi buah, yaitu dengan meminta agar Tuhan mengutus lebih banyak pekerja. Bila ada orang yang lapar dan haus untuk mengenal Tuhan yang benar, Tuhan akan buka jalan agar orang itu mendengar Injil dan diselamatkan. Sebenarnya, tadinya Rasul Paulus tidak ada rencana untuk memberitakan Injil di kota Filipi. Dia ingin memberitakan Injil di provinsi Asia Kekaisaran Romawi yang hari ini menjadi negara Turki. Namun melalui arahan Roh Kudus yang sangat jelas, Rasul Paulus akhirnya memutuskan untuk menyeberang ke benua Eropa dan tiba di kota Filipi. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana 2 kali Roh Kudus menghalangi Paulus untuk pergi memberitakan Injil ke provinsi Asia di Kekaisaran Romawi. Kita baca dalam firman Allah, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus tahu bahwa di kota Filipi ada Lydia dan keluarganya yang kalau ada orang yang memberitakan Injil kepada mereka akan bersedia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus tahu bahwa di kota Filipi ada kepala penjara kota Filipi dan keluarganya yang kalau ada orang yang memberitakan Injil kepada mereka akan bersedia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu, ketika Rasul Paulus berdoa menanyakan petunjuk Tuhan, ia menerima petunjuk Tuhan dalam suatu penglihatan di waktu malam. Kita baca dalam firman Allah, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bila Tuhan mengetahui bahwa seseorang akan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bila ada yang memberitakan Injil kepada mereka, Tuhan akan mengutus orang untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Dan memang Tuhan Maha Tahu dan Maha Kasih. Surat kepada gereja di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang dipenjarakan di kota Roma. Orang-orang yang ada di istana Kaisar Romawi barangkali tidak ada pemikiran untuk menjadi orang Kristen.
Turun-temurun mereka dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga bukan Kristen. Turun-temurun mereka menyembah dewa Apollo atau dewa dewi yang lain yang menjadi sesembahan nenek moyang mereka. Tetapi Tuhan tahu beberapa di antara mereka akan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bila ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Karena itu Tuhan mengatur agar ada yang pergi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dalam kasih dan kebijaksanaan Tuhan, Rasul Paulus tiba di kota Roma bukan sebagai orang merdeka, tetapi sebagai tahanan kekaisaran Romawi. Kedatangan Paulus ke kota Roma bukan sebagai orang merdeka, tetapi sebagai orang tahanan yang harus menghadap tahta pengadilan kaisar, ternyata membuka kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di istana kaisar. Sesuatu yang mungkin tidak akan diperolehnya bila ia berstatus sebagai orang bebas. Hasilnya, Rasul Paulus memberitahu gereja di Filipi bahwa keberadaannya sebagai tahanan di kota Roma ternyata justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Rasul Paulus menulis, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Dengan cara bagaimanakah Injil mengalami kemajuan? Kita baca dalam firman Allah. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, bukan karena tindak pidana kejahatan dan bukan juga karena masalah politik dan sebagainya. Hasilnya, karena mereka mendapat kesempatan untuk mendengar Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, beberapa orang di istana Kaisar Romawi akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca dalam firman Allah, "Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar." Zaman sekarang, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang Kristen. Tetapi zaman dahulu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang kudus, yaitu orang-orang yang dipanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kekudusan Tuhan yang disembahnya. Jelas di antara mereka di istana Kaisar ada yang menjadi orang kudus, yaitu orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bila mengetahui bahwa seseorang akan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bila ada yang memberitakan Injil kepada mereka, Tuhan akan mengutus orang untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Bahkan dengan memakai seorang yang dipenjarakan karena Injil seperti Rasul Paulus sekalipun. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa Allah Juru Selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena itu, firman Allah memerintahkan agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tuhan Yesus memerintahkan agar setiap orang yang percaya kepadanya berdoa dan meminta agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja, sehingga setiap orang yang lapar dan haus untuk mengenal Tuhan yang benar akan bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Bila ini menjadi kesediaan dan keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup adalah Kristus, berarti bekerja memberi buah. Hal pertama yang dapat kita kerjakan untuk memberi buah adalah dengan giat memberitakan Injil. Mari kita beritahu kepada Tuhan bahwa kita bersedia memberi diri untuk dilatih dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Irialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami mau mengikut Engkau. Jadikanlah kami penjala-penjala manusia ya Tuhan. Kami bersedia untuk memberi diri kami dilatih dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Penuhkan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengadakan tanda ajaib dan tanda heran demi nama Yesus anak-Mu yang kudus. Irialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak tetapi pekerja kurang. Karena itu kami mohon agar Tuhan mengutus lebih banyak pekerja untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Tolong kami Tuhan untuk mendisiplin diri kami, sehingga setiap hari kami akan berdoa agar Tuhan mengutus lebih banyak pekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Ilialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu kami mau bekerja untuk memberi buah yang Tuhan kehendaki di dalam dan melalui kami, baik melalui pekabaran Injil yang kami lakukan maupun melalui doa-doa yang kami panjatkan setiap hari, agar Tuhan mengutus lebih banyak pekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Irialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita mengangkat tangan kita sekarang. Mari kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, melembutkan hati yang keras. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membuat mereka menjadi tertarik untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan segala keberanian Tuhan memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan orang, mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran. Demi nama Yesus anak-Mu yang kudus. Kami mohon masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliah mereka. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, dan Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar diri kami dan anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Balut setiap hati yang terluka ya Bapa. Sembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu ya Bapa. Yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Kami mohon Tuhan mengadakan mujizat keuangan bagi anak-anak Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk media laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk media dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024
GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon agar setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Kau cari intan kau, genap tajuk Al-Masih, ingat dalam limpahan ada intan yang engkau cari intan kau, genap tajuk Al-Masih, ingat dalam limpahan ada intan yang intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar dari lalu
dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Ia cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Engkau cari intakan guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam iman ada intan yang intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Ia cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Ia cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Yang